Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi. Welcome back to my guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng aku pastinya Yogi Prameswara. Ketemu laginya di mana coba? Ya pastinya di channel YouTube aku lah, di Yogi PR Official. Oke. Buat kalian semuanya yang kemarin nanya-nanya ke aku, bukan nanya-nanya sih, buat kemarin yang nunggu gitu ya. Ini kenapa sih orang kemana aja gitu kan, nggak muncul-muncul bikin konten gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf banget guys. Jadi akhir-akhir ini tuh aku sibuk banget sama kegiatan aku, mulai dari masalah tugas kampus. Sekarang kan lagi marak-maraknya tuh kan uas-uas online yang kayak gitu. Jadi ya padat banget, ditambah juga sama banyak banget kerjaan numpuk juga. Terus kemarin juga ikut kompetensi juga di Jawa Barat gitu, dan alhamdulillah kompetensinya nggak dapet. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi aku tetap bangga kok sama diri aku sendiri gitu. Walaupun aku nggak dapet, tapi aku tetap bangga karena sudah bisa berada di posisi tersebut, dan orang lain nggak mungkin bisa berada di posisi itu gitu. Dan sekarang nih, oh ya, sampai lupa. Pokoknya sebelum aku ngomong panjang lebar nanti ke depan, ngobrol santai sama teman aku ini, pokoknya buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Yuk buru-buru. Awas kalau nggak subscribe, oke? Aku tunggu. Jadi aku terima kasih ya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like, komen, dan subscribe channel YouTube aku, yang udah membantu mendukung gitu. Walaupun hanya baru berapa subscriber, baru dikit gitu, tapi aku akan insya Allah akan memberikan konten-konten yang positif dan bermanfaat buat kalian semua. Oke. Cia. BTW aku ini sekarang lagi di sekarang aku nggak sendirian nih, aku kedatangan teman aku. Namanya ada siapa? Andini Gustiani. Oke, nah di sini ada Teh Andini Gustiani. Beliau itu adalah seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa dan seorang rebahan. Seorang kaum rebahan. Tapi guys, jangan salah ya. Kalian jangan salah, walaupun dia cuma kaum rebahan, tapi dia mempunyai segala kemampuan yang harus kalian ketahui gitu. Di luar nalar. Nalar. Pokoknya gitu, di luar nalar. Nah, aku di sini tuh sebenarnya mau ngebahas salah satu Teh Andini? Kita mau ngobrol santai di sini sama bareng Kang Yogi. Terus temanya hari ini kita mau ngobrolin tentang beauty standar guys, tentang beauty standar. Kira-kira suaranya kedengeran gak sih punya Teh Andini? Andini yang kayak ini deh. Enggak kedengeran, udah gini aja nggak apa-apa. Soalnya kan aku mah tarik ya guys, gacor dikit gitu. Oke gitu guys, jadi kita sekarang mau ngebahas tentang beauty standar nih buat kalian para remaja. Apa sih beauty standar gitu? Seberapa pentingnya sih beauty standar buat remaja gitu, di kalangan remaja gitu. Emang penting apa sih gitu beauty standar gitu? Apa sih Teh Andin beauty standar gitu? Mungkin teman-teman subscriber aku pengen tahu gitu. Answer. Ya dikatanya sekuat aku. Oke. Jadi beauty standard itu adalah suatu standar kecantikan yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu negara tertentu, atau bisa dibilang suatu kelompok. Nah, cuman simpelnya itu beauty standard itu kayak penilaian tolak ukur kecantikan. Misalkan contoh beauty standard yang ada di masyarakat kita, terkhusus di Indonesia, kan kebanyakan kita sering mendengar narasi tentang cewek itu harus kayak gimana, cowok itu harus kayak gimana. Misalkan cewek harus cantik, harus putih, harus badannya slim, harus misalkan gak boleh jerawatan, gak boleh kusem. Intinya cewek itu selalu dituntut untuk merawat diri gitu. Itu bagus banget. Cuman yang aku tekankan di sini, kok jadi lupa ya? Jangan ditenganin.
Apa? Yang ditekankan itu bukan masalah merawat diri, memang kita harus selalu merawat diri. Tapi di sini tuh perempuan itu punya pilihan, dia mau jadi seperti apa. Misalkan it's okay dia berjerawat, nggak apa-apa kok. Emangnya kalau berjerawat emangnya kenapa gitu kan? Emangnya bermasalah gitu. Terus selain itu misalkan dia nggak pandai apa sih make gitu. up atau Gak apa, pandai masak, iya terus it's okay. gak bisa nyuci gitu kan biasanya kan gitu kan. Kalau misalkan pemikiran kita, apalagi kita ya yang di zona pedesaan gitu kan, pemikirannya suka masih jauh beda gitu lah sama pemikiran orang-orang kota gitu kan. Misalkan kan kalau pemikiran orang kampung atau orang desa kan mikirnya, kalau misalkan contoh kecilnya gini, misalkan kita bawa pacar ke rumah atau gini, pasti orang tua kan nanyanya bisa apa gitu kan, ceweknya bisa masak nggak atau apa gitu kan. Biasanya kan kalau kita jawabnya dia nggak bisa masak gini pasti kan yang di rumah pun bilangnya nanaonan, kok nanaonan sih, ngapain gitu kan, bisa masak enggak, gini enggak gitu kan. Biasanya kan kalau pemikiran orang-orang yang notabene tinggal di desa tuh seperti itu gitu. Tapi aku setuju banget sih mengenai beauty standar ini juga, karena ini berpengaruh juga ke nggak hanya beauty standar. Berarti kalau misalkan jatuhnya di cowok gimana? Nah sama kalau misalkan di cowok juga Handsome standar ini, bukan nggak beauty juga standar. sih, beauty tetap beauty, tetap nggak ada beauty. handsome. Cuman lebih ke misalkan gini, contoh sekarang kan skincare sekarang udah banyak di mana-mana. Right, oke. Nah, dan sekarang itu ketika ada cowok yang pakai skincare suka dibilang ngapain sih pakai skincare kayak cewek gitu. Padahal cowok pun mempunyai hak yang sama untuk merawat diri. Lagi-lagi kan konteksnya itu bukan cuma buat cewek, karena cowok pun perlu untuk merawat diri. Kalau misalkan dia suka, ya kenapa enggak gitu kan. Beda hal misalkan dia suka make up nih, si cowok misalkan suka make up, it's okay sih menurut aku, asalkan si make up itu enggak dia jadiin nyeleneh gitu Ya, kayak contohnya, mohon maaf gitu ya, kayak dalam konteks waria gitu kan, mohon maaf ya, contohnya seperti itu gitu, dipakai menjajakan dirinya gitu kan. ya bisa jadi sih. Kalau misalkan hanya untuk ya dia sekedar hobi tapi in private gitu loh, ya itu menurut aku sih nggak apa-apa gitu. Itu sih ya benar juga sih, karena untuk aku pribadi juga aku sangat sangat keberatan gitu kalau misalkan ada salah satu orang yang bilang ngapain sih cowok gitu kan skincarean atau apalagi ya yang dilakuin cowok zaman sekarang tuh, ngapain gitu kan skincarean atau apa ini itu kan. Terkadang di dalam kehidupan nyata juga suka banyak gitu antar you gitu, mau kemana gitu, mau ini gue mau beli, misalkan mau beli toner gitu kan, pasti bilangnya ngapain lu cowok kok pakai kayak gitu, gue aja loh yang cewek nggak sampai kayak gitu maksudnya. Tapi kalau menurut aku pribadi ya it's okay gitu, nggak apa-apa, karena kan itu kan fungsinya fungsinya kan untuk merawat gitu kan, merawat kulit kita gitu kan. Dari Islam juga ada ada hadisnya juga. Gimana tuh hadisnya? Yang gimana? Pokoknya ada karena aku nggak pandai di kurang ilmunya gitu kan di dunia agama, tapi aku tahu yang artinya katanya kan kebersihan itu kan adalah sebagian dari iman gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu hadisnya boleh aja ya ditulis di kolom komentar gitu. Nah kan di dalam agama juga dilakukan seperti itu gitu. Jadi kalau dia kalau nggak bisa ngejaga kebersihan dari dirinya sendiri, bagaimana dia mau bisa menjaga kebersihan di luar gitu kan. Kalau untuk diri sendiri aja dia nggak bisa gitu. Jadi it's okay sih selama si alat skincare itu tidak menonjolkan gitu kan. Contohnya cowok zaman sekarang kan pakai lip balm kayak gitu, menurut aku nggak apa-apa, karena kan lip balm nggak ada dampaknya, nggak ada warnanya merah atau kayak, nggak ada sih, cuma buat emang ada fungsinya banget gitu. Apalagi kalau untuk aku pribadi, kalau bangun tidur atau mau kemana-mana habis cuci muka kan di bibir tuh suka kering kayak gitu nih, kayak apa sih, muncul bahasa Sunda mah dahdir gitu kan, bara rodas yang kayak gitu. Nah aku suka pakai antisipasinya yaitu pakai lip balm kayak gitu, jadi bibir aku tuh tetap lembab aja gitu, jadi nggak
nggak bujil gitu, nggak apa sih, jadi tetap kelihatannya bersih gitu, wangi, fresh gitu kan. Kalau misalkan kita udah fresh, wangi, ya siapa aja kan yang enak, kan kalian juga kan yang enak yang ngelihatnya gitu, wangi. Emangnya aku tanya nih ke kalian, Andin atau cowok cewek-cewek yang lain, emang kalian mau punya cowok jorok, bau, terus rambutnya berantakan? Emang kalian mau gitu kan punya pasangan kayak gitu? Ya pasti jawabannya enggak kan, pengen yang ganteng, yang tampan gitu. Karena kan berarti untuk menjadi tampan itu nggak bisa harus ujuk-ujuk tampan gitu, harus ada prosesnya dulu, yaitu prosesnya harus seperti itu, kayak skincare dan yang lainnya. Dan menurut aku sih oke sih, nggak apa-apa. Mungkin waktu dulu karena dari zaman dulu tuh nggak ada yang namanya cewek cowok itu pakai skincare perawatan, karena dari dulu nggak ada. Jadi ketika sekarang ada dan menjadi tren, itu kayak aneh, kayak mungkin bisa dibilang kok cowok sekarang pakainya kayak gituan sih gitu kan. Beda bener-bener. karena itu. Tapi kalau dipikir ya nggak apa-apa, selagi itu untuk kesehatan kan, untuk kesehatan kulit juga kan, merawat diri, it's okay sih. Baik lagi ke yang tadi. Terus? Oh ya, mungkin kalau misalkan yang itu terkait dengan toxic masculinity juga ya. Oh iya, maksudnya masuknya itu ke masculinity sih, kalau hal yang seperti itu. Dan iya seperti itu sih pemikiran. Jadi pemikiran di daerah kita itu kan hampir kebanyakan masih tabu seperti itu. Jadi yuk gitu kepada kita sebagai remaja milenial, remaja yang sehat, yang cerdas, kita harus bisa berpikir yang kritis gitu, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi kita sebagai remaja nggak bisa menilai segala sesuatu atau menilai orang itu dari covernya aja, nggak bisa. Kita harus contohnya untuk aku pribadi gitu ya, aku paling nggak bisa itu menilai seseorang itu yang belum aku kenal, aku nilai ini gini, aku nggak bisa seperti itu. Kalau aku pribadi, aku nilai orang harus kenal dulu, harus dekat dulu, baru aku bisa menyimpulkan, harus bisa menilai orang itu orangnya kayak gimana dan seperti apa. Kalau untuk orang yang baru kenal seminggu 2 minggu udah aku bilang baik, jahat, nggak bisa gitu. Makanya jangan pernah melihat seorang dari covernya gitu. Buat remaja sekarang, yuk dibiasain kita harus berpikir kritis, positif. Jangan melihat segala sesuatu pada covernya aja gitu kan. Karena kan emang sih sesuatu yang dilihat dari covernya baik itu ya baik gitu, tapi belum tentu juga. Contohnya misalkan nih, aku punya sampel ini nih, Meet My Pulpi kan, misalkan ini kan di sampelnya bagus kan, ini di sampelnya bagus, lucu gitu kemasannya, tapi kan ini belum tentu baik juga. Makanya belum tentu baik juga. Nah makanya kita kata aku juga tadi bilang jangan pernah mulai dari covernya. Yuk sebelum kita lihat dari covernya ini jangan langsung diminum, tapi baca dulu kandungannya seperti apa, kode expirednya tanggal berapa, bulan apa gitu kan, tahun berapa, harus dibaca dulu. Jadi biar kita tahu isinya itu baik, aman apa enggak, dan terbuat dari apa gitu. Kira-kira menimbulkan alergi atau enggak gitu. Jangan cuma dilihat dari covernya aja. Kalau dilihat dari covernya emang baik, bagus, tapi kan belum tentu bagus. Nah makanya begitupun dengan kita kenal sama seseorang, sama manusia gitu. Jangan pernah melihat dari covernya. Mungkin dia emang kayak Andin misalkan, dia dilihat covernya baik gitu kan kita belum tahu juga kalau kita nggak kenal. Makanya kita kenalan dulu, baru kita bisa menyimpulkan itu baik apa enggak. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya baik atau enggak? Kesimpulannya sejauh ini baik sih. Karena aku udah kenal dia tuh lama sih, dari kita udah hampir 7 tahunnya, dari SMA. Ya karena aku kenal sama dia tuh dari awal masuk SMA sih. Jadi udah kenal lama banget, masih sering berhubungan. Makanya aku berhubungan dengan baik gitu, kayak komunikasi lancar, sering ketemu. Jadi insya Allah aku bisa menyimpulkan bahwa dia baik sejauh ini. Seperti itu. Oke, terus toxic masculinity itu berhubungan dengan Kedengeran ya? Kedengeran. Yang keras dong. Emang aku kecil suaranya. Enggak, takutnya gak kedengeran ya guys.
toxic maskulin itu kayak misalkan gini, kayak tadi kita ngebahas dari cewek dulu aja kali ya. Iya, sok Dari dari cewek, misalkan gini, cewek itu harus anggun. Kan kebanyakan kita sering dengar narasi seperti itu. Cewek itu harus anggun, harus gimana ya, lemah lembut lah dalam berbicara itu. Jadi ketika kita ngelihat ada cewek yang di luar dari itu, kita selalu menilai it's worse gitu, itu buruk gitu untuk kepribadian cewek. Padahal seharusnya kita itu punya pilihan, kita menjadi seperti apa. Jangan sampai kita dibentuk oleh stigma yang ada di masyarakat gitu. Kenapa sih itu tuh terjadi? Karena dari kecil. Dan about colorism itu kayak warna kulit, tone kulit. Nah, ini pun masih banyak banget problem, terutama apalagi di luar negeri gitu, banyak permasalahan tentang tone kulit. Contoh di Amerika gitu kan, masih gimana ya, white people and black people tuh kayak masih musuhan gitu loh. Mereka tuh kayak masih mengkotak-kotakan, kayak orang hitam itu mereka belum punya privilege yang sepenuhnya di sana, setahu gitu. Jadi banyak banget masalah kulit yang kayak gitu. Kayak itu sih lebih ke sosial yang tapi lebih ekstrim gitu loh, nggak kayak di kita. Tapi kan kalau di kita tuh masalah kulit iya ada. Misalkan kayak kalau misalkan perempuan nih kulitnya gelap, dia kan pasti banyak mencari pemutih yang kayak gitu. Itu kan merubah tapi secara pribadi. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu kasusnya lebih ekstrim, bisa ke rasisme gitu loh, kayak ini ras ini black people, white people, yang kayak itu serem sih. Dan sekarang pun itu masih ada sampai sekarang. Masih ada gitu. Apalagi gitu. Kalau untuk di untuk di negara kita tuh kan yang keadilan human rights. Jadi kan di Pancasila juga ada gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, kalaupun dari masyarakatnya masih seperti itu, masih bisa membeda-bedakan golongan A, golongan B seperti itu, jadi di mana letak keadilannya kalau masih kita berpikirannya masih seperti itu gitu. Dan terus sekarang marak banget yang terjadi kasus insecure. Apa sih namanya? Insecure. Katanya remaja sekarang tuh lagi dilanda aduh ada helikopter. lagi dilanda sama kasus-kasus insecure yang kayak gitu, galau berat gitu kan. Remaja insecure gak bisa kemana-mana. Nah, menurut aku sih ada keterkaitan juga yang dibahas tadi, yang pemikiran yang kayak tadi Andin bilang, kita yang cantik yang ditanamkan dari dulu gitu. Cantik itu harus gini gitu kan. Contohnya kayak Barbie, langsing, putih, cantik, manis, harus seperti itu. Dan ternyata pemikiran yang seperti itu untuk aku sendiri sangat berdampak ke sekarang. Kenapa remaja sekarang tuh ya itu dilanda kasus insecure gitu, karena dari dulunya juga karena kita udah ditanaminya seperti itu gitu. Cantik itu seperti apa, harus gini gitu. Jadi kita nggak percaya diri gitu. Jadi ketika kita punya definisi cantik menurut kita dan cantik menurut standar, misalnya kita ngerasa nih bahwa cantik kita tuh nggak sesuai dengan standar, kita cenderung akan merasa sangat insecure karena kita tuh nggak sama kayak orang lain. Misalkan kenapa sih saya jerawatan, kenapa sih saya begini, begitu. Iya, karena kan faktor dari orang juga kan berbeda-beda, mulai dari skill dan yang lainnya kan beda-beda. Misalkan Andini misalnya jagonya misalnya ngedit atau pidato atau lain sebagainya jagonya, sedangkan aku misalkan jagonya nyanyi, nari, acting atau lain sebagainya. Karena nggak bisa gitu, karena setiap orang itu nggak bisa disamaratain. Semua orang itu berbeda dalam artian berbeda kemampuan, berbeda keyakinan. Masuk juga sih, karena nggak bisa gitu untuk kita dituntut untuk sama gitu. Nah, sedangkan balik lagi kita kayak ke cewek sama cowok, kita tuh cewek sama cowok itu beragam. Ada yang misalkan anggun, lemah gemulai, ada yang
gimana gitu kan. Ditambah juga ada yang agak sedikit tegas, cewek juga kan ada sedikit tegas, galak gitu kan, ada galak juga. Jadi kita nggak bisa gitu kalau cewek harus semua orang setiap cewek itu kita tafsirin sama harus sama, harus cantik kayak gitu, nggak bisa, karena kita punya kepribadian masing-masing dan yang berbeda gitu. Makanya dalam kasus tersebut sih munculnya kurang percaya diri. Itu yang membuat remaja sekarang itu kurang percaya diri gitu, insecure, tidak percaya atas apa yang mereka punya gitu. Jadi remaja sekarang itu ngikutin orang lain gitu. Jadi sampai kapanpun kita mengikutin orang lain, kita nggak bakal pernah bisa, karena itu bukan diri kita, tapi itu orang lain. Gimana sih kata-katanya? Ada gitu. Aku kurang pandai nih berbicara. Tapi gitu. Kalau untuk aku sering apapun kita kayak mengikuti orang lain, passion gitu. Dari semuanya, barang-barang, kegiatan ngikutin orang lain, nggak bakal keikutin karena itu bukan diri kita gitu. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi sih buat remaja sekarang tuh, kayak itu nggak percaya diri gitu sama kemampuannya gitu, sama skill yang dia dapat, yang dia miliki itu nggak percaya diri gitu. Nah gitu guys, jadi itu untuk aku sih mempengaruhi banget buat remaja. Jadi remaja sekarang tuh sangat kesulitan untuk menjadi diri mereka pribadi gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya jangan pusing-pusing sih mengenai masalah insecure juga. Kenapa sih sulit untuk percaya diri, insecure kayak itu? Ya itu kuncinya di sana. Kalian belum bisa menerima diri kalian dengan sepenuhnya gitu. Sebetulnya kalau kita ngomongin insecure itu gimana ya? Ini tuh adalah hal yang panjang banget dan ini menyangkut ke ke love yourself. Nah, ke hal-hal yang kan ada namanya, kalau di love self itu ada namanya self accepted. Jadi itu tuh penerimaan diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk menerima diri sendiri, karena menurut aku lebih susah mencintai diri sendiri, lebih susah menerima apa yang ada di diri kita yang Tuhan kasih, daripada kita mencintai orang lain atau kita menerima kekurangan orang lain. Contoh misalkan gini, Andin sama Yogi misalkan, dibanding Andin mencintai diri sendiri, Andin pasti lebih mudah mencintai Yogi misalkan, karena misalkan ada ketertarikan apa gitu ya. Dan juga kita cenderung selalu bisa menerima kekurangan orang yang kita cintai kan. Benar. Gitu, daripada misalkan kekurangan kita tuh apa nih. Nah gitu, jadi kita bisa ngambil kesimpulannya di sekarang tuh banyak banget cowok bertote bag gitu kan. Pasti kalian kalau yang masyarakat umum berpikir ini apa sih gitu kan, cowok bertote bag gitu. Padahal kan kalau untuk aku pribadi ya it's okay gitu, nggak apa-apa, karena kan mungkin itu mereka sukanya seperti itu gitu. Jadi sangat susah gitu. Misalkan kita sukanya pakai sepatu, misalkan kita sukanya pakai baju warna ini, tapi berhubung orang lain menilainya baju itu kurang pas gitu dipakai oleh seorang laki-laki, dan akhirnya kalian nggak memakai gitu, dan kalian akhirnya pakai baju yang orang lain suka gitu. Nah itu jatuhnya nggak bakal enak banget gitu ke diri kalian. Kalian memakai pakaian tapi kalian sendiri nggak suka, tapi kalian dipakai sendiri gitu hanya untuk dilihat bagus sama orang gitu. Nah itu tuh salah besar banget gitu. Begitupun kebanyakan kayak gitu. Begitupun dengan sarang gitu, cowok bertote bag kayak gitu ya nggak apa-apa, berarti mereka suka gitu. Itu jati diri mereka seperti itu gitu. Yang penting kan nggak menghilangkan cowoknya kan, mereka mau bertote bag atau enggak kan mereka tetap cowok, cewek ya tetap cewek, cowok ya tetap cowok gitu. Apalagi sekarang kan banyak cowok yang nggak bisa main futsal, dibilangnya gimana gitu, karena kan balik lagi gitu kepada skill dan kemampuan, karena kalian nggak bisa harus menuntut seseorang untuk
harus bisa ini bisa itu, nggak bisa. Contohnya gue deh, waktu SMA nggak bisa gitu untuk futsal, nggak bisa untuk futsal kayak gitu. Dan katanya ayo futsal, nggak sok aja gue lihat aja, gue bilangnya kayak gitu, sok aku lihat aja gitu kan. Aku kan dibilangnya kenapa sih kok cowok nggak bisa futsal gitu. Nah aku balikin lagi pertanyaan yang seperti itu, ya udah sok lu bisa nggak nyanyi di depan umum kayak yang sering gue lakuin. Gue kan aktif banget di dunia seni dan gue suka nyanyi gitu kan. Dulu aku bilang ke teman aku kayak gitu, dan kalian bisa nggak seperti itu, dan mereka jawabnya nggak bisa, malu dan lain sebagainya. Ya iya, kesimpulannya seperti itu. Ya iya, karena setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nggak bisa orang lain seperti itu kita harus seperti itu, nggak bisa. Kita itu punya skill, kemampuan, bakat, minat yang berbeda. Ada yang misalkan cowok yang bisa main futsal, ya dia cowok. Ada cowok yang nggak bisa main futsal, ya tetap cowok juga gitu. Nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang nggak ada sesuatu yang harus diperdebatkan sih menurut aku. Justru itu kalau kita menemukan kasus seperti itu sangat bagus banget sih kalau untuk aku. Jadi itu jadi sebagai bahan pelengkap aja. Jadi dari bidang ini ada, dari bidang itu ada gitu kan, dari bidang seni ada, bidang olahraga ada, bidang ini tuh ada gitu, bagus gitu. Jadi ada iya gitu, jadi ada gitu ya, pokoknya seperti itulah gitu. Jadi kalian nggak bisa kalian bisanya futsal, nyuruh teman kalian harus bisa main futsal, nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Setuju nggak sih buat teman-teman yang kayak gitu? Kalau yang setuju komen. Jadi kayaknya takutnya kedengar was-was. Agak dikasih. Jadi aku pahamin itu karena di masyarakat kita itu sering mengkotak-kotakan. Jadi misalkan kayak gini, cowok itu identik dengan suka bola dan bisa main bola kan, suka bola dan bisa main bola. Ketika cowok tidak bisa itu, tidak suka itu, maka itu tuh seperti jadi suatu masalah gitu di lingkungan kita. Sering sekali kayak diejek gitu. Ya, Cowok kok gak suka bola, cowok kok, dan begitupun cewek. Kalau cewek ada suka bola kayak masa cewek suka bola, kayak aneh. Padahal itu sama sekali bukan aneh. Kalau misalkan kalian tahu sejarahnya, perihal baju aja. Nah dulu itu cowok itu memakai baju pink loh dulu. Waktu zaman tahun 1800-an tuh cowok itu pakai bajunya tuh pink, sedangkan cewek itu baju-baju yang warnanya tuh merah terus biru. Jadi kebalikan gitu dulu. Tapi kalau sekarang cowok pakai baju pink itu aneh, ya nggak sih? Yeah. Kebanyakan kan kalau masa sih cowok suka pink, masa sih cowok pakai baju pink gitu. Misalkan dia punya tas pink atau misalkan apalah alat-alat yang warnanya pink, itu selalu jadi bahan ejekan. Padahal itu tuh seharusnya nggak jadi suatu masalah yang besar gitu loh. Karena yang aku pahami, cowok nggak mesti kayak gini, kayak stigma yang ada di masyarakat kayak gitu loh. Cowok harus tegas, cowok harus kuat, cowok gak boleh nangis kalau ada masalah, cowok gak boleh menye-menye. Itu sama sekali gak harus kayak gitu, karena cowok pun punya emosi tersendiri loh. Cowok boleh kok nangis gitu, apa salahnya dengan menangis gitu? Karena at the end kita juga masing-masing kita punya emosional, kita punya rasa marah, punya rasa sedih gitu kan, yang mana kita pasti pernah meluapkan itu gitu. Jadi kalau misalkan cowok tidak seperti standar yang ada di masyarakat, ya it's okay. Begitupun cewek sih, misalkan cewek ada yang perilakunya itu nggak anggun lah, misalkan kayak gitu kan, kita banyak yang nemuin kayak gitu, tegas lah gitu ya. Terus intinya beda lah sama standar yang ada di masyarakat. Ya nggak apa-apa, nggak harus jadi masalah yang besar. Di situ kita bisa melihat bahwa ternyata kita semua itu beragam. Dan tadi tone color juga ya,
mewarnai juga, dan itu masih jadi problem sih di kita. Orang lain kan ngelihat Indonesia tuh eksotis kan, punya kulit yang eksotis bagus, tapi pribumi kita sendiri tidak menerima. iya, kita tidak mengamini itu gitu loh. Jadi narasi-narasi yang orang luar pandang itu kita tuh nggak bangga gitu. Oh iya, Indonesia eksotis dengan kulitnya yang sama matang gitu, dengan kuning langsat, nggak putih kayak mereka gitu. Bahkan kita misalkan kita takut kena sinar matahari karena takut takut hitam gitu kan, kalau cewek pakai sunscreen yang kayak gitu. It's okay sih itu untuk kesehatan juga, tapi kalau misalkan kalian masih punya pemikiran seperti itu juga nggak akan baik sih ke mental kalian. Jadi kalau gitu nantinya kalian akan kayak ada fobia tersendiri loh, misalnya aduh takut banget gitu kayak gitu, padahal ya udah bisa aja gitu. Iya. Gitu. Justru kalian tuh harus bangga gitu, harus bangga, harus mensyukuri, harus mengamini pokoknya dengan keberagaman, apalagi ya di negara kita Indonesia yang sangat beragam sekali, dari mulai adat, seni, budaya dan lain-lainnya pokoknya. Salah satu contoh kecilnya itu dengan warna kulit gitu kan. Biasanya kan ya kalau orang-orang Jawa kesini ya pada putih-putih biasanya kan, sedangkan mohon maaf untuk orang yang agak timur ya warna kulitnya tegas gitu. Justru itu bagus sih, keren menurut aku. Jadi eksotik gitu, jadi ciri sendiri unik iya, gitu. Iya unik, Mereka punya ciri khas sendiri, mereka beda dari yang lain gitu. Jadi untuk aku pribadi sih, untuk aku yang sekarang punya kulit hitam yang kayak gini, aku jujur aku bangga banget sih, bersyukur banget karena aku mikirnya aku unik, aku berbeda dari yang lain gitu kan. Untuk orang yang lain yang putih udah nggak asing lagi, apalagi di daerah Sunda, Jawa gitu ya, di Pulau Jawa itu kan hampir notabene kan pada putih-putih. Kalau untuk aku pribadi yang mempunyai kulit yang agak sedikit gelap, ya justru aku sangat paling bangga banget karena aku paling berbeda. Nggak ada orang yang sama gitu seperti aku gitu. Jadi aku melihatnya ke situ sih, aku bangga aja gitu. Jadi nggak harus ada yang membeda-bedakan antara ini antara itu, nggak harus dibeda-bedain. Pokoknya buat kalian, yuk gitu, sebagai remaja Indonesia, sebagai remaja milenial harus bisa berpikir kritis, lupain pemikiran yang lama yang seperti itu. Kalian harus bisa berpikir yang lebih luas lagi, karena sekarang kan udah zamannya udah berbeda, udah canggih gitu ya. Sekarang kan pastilah pada sekolah tinggi gitu, kalian juga harus bisa mengupgrade pemikiran. Jangan hanya handphone aja yang diupgrade gitu kan, otak kita juga harus diupgrade gitu, harus bisa melihat ke luar gitu, harus jauh gitu kita memikir. Dan kita tuh sebagai remaja, sebagai generasi milenial, kita itu yang pertama sih ini sebagai kesimpulan juga ya. Yeah. Yang pertama kita harus punya definisi cantik itu seperti apa, cantik menurut kita tuh seperti apa ukurannya. Misalkan kalian punya pemikiran, oh cantik itu dengan saya berbuat baik kepada orang lain itu sudah termasuk cantik. Karena cantik itu bukan hanya fisik tapi inner juga perlu gitu. Misalkan cantik itu saya rajin belajar, saya cantik ketika saya rajin belajar, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan beri gitu. Intinya kalian harus punya definisi cantik menurut kalian itu apa, begitupun ganteng menurut kalian itu apa gitu. Dan kedua, pemikiran kita tuh harus open minded kalau bahasa sekarang. Jadi kita harus bisa menerima pemikiran dari berbagai macam perspektif atau sudut pandang. Kita harus bisa menerima. Nah, masalah kita ambil atau enggaknya itu pemikiran itu perlu proses, dan kalian nggak boleh misalkan gini, oke, diterima, cuman nggak langsung kalian telan gitu loh. Kalian harus cerna dulu, kan proses. Misalkan kan kalian harus cari tahu nih, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai dengan nilai-nilai yang kalian pegang. Contoh, kita sedikit menyinggung agama, misalkan kita muslim nih, ketika ada orang yang berbicara
mengenai suatu hal dan itu melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang kita pegang selama ini karena kita muslim, kita diajarkan menurut ajaran kita. Nah, ketika ada yang berbeda atau bertentangan, pasti nggak mungkin kan ilmunya kalian langsung telan gitu aja. Kalian pasti akan proses, oh iya baiknya di mana, buruknya di mana. Ambil yang baiknya, positifnya ambil. Sekira yang buruknya yang kalian enggak deh, ini nggak masuk akal di aku, it's okay, nggak apa-apa, buang aja gitu. Nah, tapi kalian bijaknya itu harus bisa menerima sudut pandang orang kayak gimana pun. Kalian harus bisa berpikir terbuka gitu. Misalkan ngebahas suatu hal, misalnya patriarki, itu kan masih jadi kalau bahas patriarki it's kompleks banget gitu, dan gak semua orang mau dan ngerti diajak diskusi masalah patriarki. Nah, dari situ kalian harus bisa nerima opini yang kebanyakan kan di patriarki itu. Kalau misalnya kita ngebahas patriarki kan pasti kita ngebahas tentang feminis kan. Nah, kalau misalnya kita bahas feminis, kebanyakan orang gak bisa nerima itu karena apa? Karena katanya itu tuh bertentangan, dan yang kedua itu paham yang datang dari negara barat. Sebetulnya itu tuh cuman misunderstanding aja sih menurut aku. Nggak kayak gitu konsepnya. Kalau misalkan kalian lebih belajar lagi tentang feminisme dan patriarki itu sendiri apa, kalian nggak akan berpikir bahwa feminisme itu bertentangan. Justru it's relate gitu loh, kayak nyambung gitu. Sebenarnya nggak bertentangan dengan agama juga. Nah, itu sih, kita tuh harus punya pemikiran yang luas, harus bisa menerima berbagai aspek, dan cara berpikir kita tuh jangan hanya satu sudut, ngelihat tuh kayak kuda gitu. Kalau kuda kan ngelihatnya ke depan lurus aja gitu, nggak ngelihat ke kanan kiri. Tapi coba kita cara berpikir kita tuh ngelihat, oh dari sisi aspek ini apa nih, dari sisi aspek yang lain apa gitu. Nah, itu kalian harus bisa bercabang cara berpikir. Nah gitu. Jadi intinya sih buat teman-teman, buat kalian semua harus bisa menghargai segala sesuatu pendapat dari orang lain. Kalaupun misalkan yang dibahas tadi, ya kalian mungkin nggak setuju sama apa yang misalkan dia bilang misalkan, atau sama teman kalian yang teman kalian bilang kalian nggak setuju, ya udah, oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalian harus bisa berpikir dan bisa menghargai gitu, jangan sampai bisa menerima gitu. Karena kan kalau ngebahas patriarki sama yang tadi kan kan itu bertentangan dengan agama gitu kan. Karena kan enggak, maksudnya karena kan kalau itu kan apa ya, kita kan tinggalnya di negara Indonesia, negara kesatuan, dan notabene berbeda-beda suku, ras, agama, budaya kan. Jadi kalian harus bisa menerima gitu, karena kan kembali lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian nggak bisa menyimpulkan harus ini nggak bisa gitu, karena ini negara bukan negara Arab juga gitu. Kalaupun misalkan kalian tinggalnya di negara Arab misalkan, ya udah, it's okay kalau kalian nggak bisa menerima gitu segala sesuatu misalkan yang bertentangan, kayak agak contoh kecil yang agak menyinggung gitu ke agama. Cadar mungkin. Ya, misalkan cewek bercadar gitu kan. Misalkan cewek bercadar terus kalian nggak suka, nggak bisa, kalian ya udah, kalau kalian nggak suka ya udah nggak suka aja gitu. Jangan sampai ngejudge orang lain gitu untuk gimana gitu, karena kalian nggak bisa ngelarang juga itu orang lain mau bercadar, mau berjilbab atau enggak ya nggak apa-apa gitu mah. Kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Kalaupun misalkan ada sangkut pautnya bersama agama, ya udah, itu mah kembali lagi kepada dia dan Tuhannya. Ya sih, harusnya. Ya. Jadi kita itu kebanyakan tidak bisa menghargai gitu. space orang lain dengan Tuhannya. Contoh gini, aku pribadi ya, menurut aku agama itu privasi antara aku dengan Tuhan aku. Jadi orang lain gak ada hak untuk mengomentari, mengurusi lah, ibaratnya mengurusi urusan seseorang dengan Tuhannya. Toh pada akhirnya itu tetap jadi urusan aku sama Tuhan aku gitu. Cara aku membangun komunikasi dengan Tuhan, maksud aku cara beribadah aku, bagaimana aku ingin dekat dengan Tuhan itu seperti apa, itu tuh harusnya tuh jadi ranah masing-masing dan kita nggak boleh mengomentari. Tapi kebanyakannya kita masih aja mengurusi
urusan Orang pribadi lain, pribadi orang lain dengan agamanya, dengan Tuhannya, dengan cara dia beribadah. Contohnya banyak orang yang selalu mengejek misalkan kenapa nggak sholat, misalkan sholat dong gini. Nah itu sebetulnya kalian tuh nggak perlu loh ngomong kayak gitu. Dan setiap orang tuh punya boundaries atau batasan tersendiri. Mereka tahu gimana ya aku ngomongnya. Misalkan contoh aku nih, aku punya boundaries ketika orang lain, dia tuh harus tahu batas di mana dia berhak ngomong apa sama aku dan apa yang nggak berhak untuk diomongin sama aku gitu loh. Iya gitu, karena untuk itu tuh sebenarnya urusan pribadi ya, nggak harus misalkan iya benar yang dibilang tadi, kenapa sih sholat, kenapa sih kedul, kenapa sih minta sholat gitu kan, nggak sholat ya mengingatkan boleh sih, tapi ya udah ngingatin aja gitu. Kalian nggak bisa harus gimana karena itu kan urusan dia sama Tuhan, mau dia berdosa atau enggak ya terserah. Itu kan urusannya, yang nanggung kan dia, bukan kalian loh yang nanggungnya gitu. Jadi ya itu terserah mau dia sholat apa enggak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting toh kita udah mengingatkan gitu. Dan ditambah kalaupun misalkan kita punya ada seseorang yang misalkan nggak seagama sama kita dan kita nggak bisa menerima, ya kalian nggak bisa seperti itu gitu. Kembali lagi, karena ini negara kesatuan, bukan negara yang notabene negara Arab gitu atau kebalikannya gitu. Kalian nggak bisa untuk menuntut seseorang, karena untuk di negara ini punya kebebasan sendiri gitu kan, di negara kita punya beragam jenis agama dan lain sebagainya gitu. Jadi berhak sih kalau menurut aku, nggak apa-apa kalau misalkan ada orang lain agamanya ini atau orangnya kayak gini, ya udah sih nggak apa-apa, selagi mereka tidak menyinggung, tidak membuat onar, apalagi tidak menyinggung ke kehidupan kita sih. Untuk aku nggak apa-apa sih, welcome aja gitu. Kecuali kalaupun misalkan merekanya udah menyenggol kita atau membuat kita terluka, ya nggak apa-apa kita berperilaku seperti itu. Tapi kan kalau merekanya baik-baik aja, nggak ngapa-ngapain, ya ngapain kalian harus menyinggung sih, seperti itu. Jadi intinya harus bisa menerima seseorang walaupun kalian nggak suka, harus bisa menghargai apa yang orang lain lakukan walaupun kalian nggak suka. Ya udah gitu sih. Oke, mungkin udah aja ya yang dibahasnya kayak gitu sih. Pokoknya buat teman-teman mohon maaf, mungkin diantara kalian mungkin ada yang kurang setuju dari apa yang kita bicarakan sekarang. Tapi sekali lagi kalau misalkan ini masih bisa terima, ya udah dulu. Nanti mungkin kita akan ngadain live session di Instagram. Jangan lupa juga nanti mungkin follow aja di Instagramnya Yogi Prameswara, Yogi PR52. Nanti aku bakal cantumin sama Andini Gustiani. Kok aku lupa ya. Andin_GSTN13. Nah nanti pokoknya aku cantumin di video ini. Dan buat kalian yang sekiranya nggak setuju, nggak apa-apa. Kurang setuju sama argumen kita, nggak apa-apa. Jangan sampai kalian setuju nggak setuju itu terserah kalian. Kembali lagi, cuman di sini aku tekankan, please kalian jadi netizen yang bijak, jangan sampai kalian jadi netizen yang kurang bijak gitu. Jangan hate comment. Kalau nggak suka jangan hate comment, skip aja. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa follow IG kita untuk nanti kita akan adain session live di IG Yogi atau IG aku. Nanti bisa lihat di situ dan kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan mungkin buat teman-teman juga, kalaupun dari kalian yang punya ide mengenai apa yang mau dibahas lagi gitu, kalian punya unek-unek apa, boleh di komen aja. Nanti insya Allah kalau kita bisa dan mampu, kita akan bahas di sini gitu, secepatnya gitu ya. Jadi mohon maaf dengan satu kali lagi buat teman-teman yang misalkan kurang setuju sama argumen kita, sama obrolan kita, jangan sampai ya udah, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Kalaupun misalkan sukanya, mangga hatur nuhun, sok dilajeng ke nonton. Kalau nggak suka ya jangan sampai ada head comment, sampai ngehina-hina di komentar, jangan sampai ya. Aku percaya kok kepada netizen Indonesia, apalagi
subscriber aku yang nonton di channel aku ini adalah orang-orang yang bijak, yang kalau mau berargumen segala sesuatu itu nggak langsung asal jeplak, pasti mereka punya pikiran sendiri, dipikirkan dulu dengan matang. Baru aku yakin sih sama subscriber aku yang nonton, mereka adalah orang-orang yang bijak dan bisa mencerna segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat gitu, tanpa mereka menyimpulkan segala sesuatu yang tidak tahu kebenarannya. Gitu aja. Ya udah, Terima kasih. Selamat nonton. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata. Ya, dan saya Yogi Prameswara. Dan saya Andini Gustiani. Mohon pamit. Jangan lupa ikutin kita di channel selanjutnya. Bye bye.